cukup banyak? Baik. Oke, boleh kembali diturunkan raise hand-nya? Terima kasih. Ya. Ini ada yang share screen juga ya. Oke. Ya, ternyata teman-teman merasa bahwa teman-teman belum pernah melakukan debat. Ya. Sekarang saya tanya, siapa yang belum pernah merasa ini kita akan lebih berbicara mengenai mosi, argumentasi, dan sanggahan. Teman-teman, ini semuanya adalah terminologi, ya. Jadi terminologi adalah label yang diberikan pada apa yang sebetulnya kita lakukan. Nah, sementara kalau teman-teman sedang berdialog di dalam kehidupan nyata, ya, teman-teman tidak mengatakan, oke, saya akan berikan mosi saya. Tunggu ya sebentar, Anda harus setuju dengan saya karena argumen saya berikut ini. Oh, tapi saya tidak bisa percaya begitu saja. Saya juga ingin memberi sanggahan. Kita tidak melakukan pelabelan itu. Tetapi sesungguhnya yang teman-teman sedang lakukan di dalam diskusi, ya, di dalam kegiatan sehari-hari itu semuanya adalah ini, begitu. Saya berterima kasih kepada teman-teman di NDCC bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan pada 2 hari ini semuanya sudah berangkat dari pemahaman yang umum terlebih dahulu, lalu nantinya mengerucut kepada secara spesifik debat kompetitif, ya. Jadi debat itu sekali lagi adalah bersifat aplikatif, sangat dekat dengan kehidupan teman-teman. Dan yang saat ini debat yang kita diskusikan adalah debat akademik yang tujuannya adalah lebih kepada untuk pembentukan kemampuan berpikir kritis, analitis, begitu ya. Dan secara khusus ada format memang, ada alur, ada batasan yang harus diikuti di dalam cara kita berdialog, berdebat, maka disebut debat kompetitif karena pada akhirnya akan ada juri yang menilai untuk menentukan siapa sebetulnya yang mampu memberikan argumentasi dengan lebih baik. Sampai sejauh ini cukup jelas ya? Oke. Jadi debat secara umum, lalu kita akan fokus pada debat yang sifatnya lebih kepada debat kompetitif, ya, dan itu merupakan debat akademik. Ya, kita lanjutkan. Apa itu debat kompetitif, ya? Debat kompetitif adalah debat dalam bentuk permainan, jadi memang disebut sebagai games, ya, di tingkat sekolah dan universitas. Dalam hal ini, debat dilakukan sebagai pertandingan dengan aturan atau format yang berlaku. Jadi, setiap kali teman-teman mengikuti debat kompetitif harus tahu dulu, ya, kira-kira apa ya format yang dipakai. Mungkin ada yang bisa open mic, format apa yang dipakai di dalam lomba debat bahasa Indonesia kita? Silahkan open mic saja. Asia Parlementer. Betul sekali. Asia Parliamentary, ya, atau Parlemen Asia, ya. Jadi ada karakteristiknya.
Semua debat pasti ada pro kontra. Jadi kalau ditanya debat kompetitifnya apa? Itu debat yang ada pro dan kontranya. Semua debat ada pro dan kontranya, ya. Namun yang membedakan Parlemen Asia itu terdiri hanya dari 2 tim saja, gitu ya. Jadi satu tim mewakili pro dan satu tim mewakili kontra, ya. Jadi teman-teman pelajari formatnya, lalu teman-teman kuasai mosinya. Apa itu mosi? Label yang diberikan kepada topik di dalam debat yang biasanya berbentuk pernyataan. Itu mosi, ya. Jadi kalau secara umum kita bilang, nih debatnya seru banget, topiknya apa sih? Nah, di dalam debat kompetitif kita mengatakan, apa ya mosi di dalam ruang debat kali ini? Begitu. Nah, di dalam debat kompetitif harus ada juri, ya. PPT-nya tidak bergerak, Bu. Mohon maaf, saat ini yang tampil adalah apa itu debat kompetitif. Apakah demikian? Sesi #2, Bu. Yang Oh, baik. Mungkin karena ada yang mendampingi saya, sepertinya tadi yang share dalam bentuk PDF. Kak Najwa, mungkin boleh dimatikan ya, Kak Najwa? Bu, saya boleh sarankan, Bu? Ya, silahkan. Lebih baik tidak usah di full screen, Bu. Di dalam bentuk yang biasa saja, Bu. Sebentar. Baik. Kalau sekarang, apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Mungkin karena kita di breakout room ya. Oke, sebentar. Semoga cukup jelas ya. Oke, saya nggak gitu suka pakai paint ini sebenarnya. Oke, semoga tidak mengganggu. Bisa tampak jelas, teman-teman? Bisa, Bu. Oke, baik. Jelas, Bu. Terima kasih ya infonya. Oke. Ya, silahkan interaktif saja. Mohon maaf kalau saya berbicara agak sedikit cepat karena memang mungkin akan ada banyak waktu yang kita pakai untuk diskusi nantinya. Tapi tidak apa-apa. Saya silahkan di stop saja ya. Baik. Jadi ada format, ada mosi, dan harus ada juri, ya. Baik. Lalu di akhir dari satu perdebatan akan selalu ada penentuan tim mana yang memiliki kemampuan lebih baik. Sehingga dengan demikian di dalam debat kompetitif yang paling penting untuk teman-teman ketahui adalah apa ekspektasi dari juri. Ya, dan ekspektasi juri itu pasti akan berangkat dari pedoman, dan di dalam pedomannya biasanya menyertakan panduan dari sistem yang digunakan. Nah, itulah yang harus teman-teman perhatikan. Baik, kita lanjut. Oke. Ini mohon maaf ya, karena tampilannya tidak full screen, maka akan ada template-template muncul yang mungkin mengganggu. Atau Kak Najwa ada di sini kah? Iya, Ibu. Kak Najwa, kalau yang tampilan sesi 2 tadi dimatikan bisa ya, Kak? Saya tidak sedang share screen, Bu. Tapi nanti saya coba tanya panitia yang lain. Oke, baik. Nanti mungkin saya bisa diinfo ya. Iya, thank you. Nah, di sini kita melihat pertanyaan yang pertama terkait topik mosi. Sebetulnya bagaimana saya harus menghadapi sebuah mosi? Mosi pada dasarnya bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama berisi tentang proposal sebuah kebijakan, ya. Yang kedua berisi tentang pertimbangan nilai, ya. Jadi mosi adalah topik yang diperdebatkan, biasanya dalam bentuk sebuah pernyataan, namun tidak selalu. Nanti kita lihat contohnya. Dan umumnya berkaitan dengan isu yang berkembang di masyarakat. Jadi jenis isunya apa saja? Macam-macam. Ada sosial, bisa juga sosial ya, termasuk pendidikan, ya, bisa mosi kebudayaan, bisa mosi tentang seni, bahkan kadang bisa juga tentang militer, ya, atau hubungan internasional. Jadi memang
nomor 1, teman-teman diharapkan memiliki wawasan yang luas selain pengetahuan umum, begitu ya. Nah, sekarang kita coba nih. Teman-teman bisa coba baca, termasuk jenis mosi apakah pernyataan berikut ini. Nomor 1, Dewan ini akan mendidik anak-anak dari suku asli seperti anak dalam, Asmat, Dayak, dan lain-lain dengan pendidikan modern. Menurut teman-teman, apakah ini termasuk jenis... Ada yang bisa menjawab? Termasuk ke proposal kebijakan. Proposal kebijakan. Proposal kebijakan atau pertimbangan nilai? Kebijakan. Proposal Kebijakan. Baik, terima kasih. Teman-teman saat ini sedang membuka Slido untuk mengajukan pertanyaan tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Tapi nanti Slido-nya bisa dibuka lagi ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Karena sebetulnya saya menyiapkan Slido juga sih, beberapa contoh mosi saya minta teman-teman untuk mencoba menebak sehingga semua bisa berlatih. Tapi karena nggak apa-apa, karena kita ada keterbatasan, kita open mic aja nggak apa-apa ya. Oke. Iya, Bu. Jadi ini adalah contoh kebijakan. Mungkin ada yang bisa cerita atau sharing mengapa Anda datang pada analisis bahwa ini adalah kebijakan. Dilihat dari kalimat dewan ini akan, Bu. Betul sekali. Tangga pertama ya, bisa melihat kata kunci, dewan ini akan. Namun ternyata nanti kita juga akan lihat bahwa tidak semata-mata menggunakan kata akan, ternyata bersifat proposal kebijakan. Namun pada dasarnya ya, kita bisa menggunakan kata kunci. Ya, thank you ya Kak. Yang berikut. Dewan ini percaya bahwa besaran dana CSR dari perusahaan harus sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Kebijakan atau nilai? Nilai. Oke. Pertimbangan nilai. Pertimbangan nilai ya. Nilai. Kalau ini apa ya kira-kira prosesnya? Mempertimbangkan besaran dana harus banding dengan dampak negatifnya. Oke. Perbandingannya. Baik, kalau tadi tangga pertama menggunakan kata kunci, apakah di sini ada kata kunci juga? Ada juga. Ada, Bu. Dewan Ada itu. Sebanding, harus sebanding. Betul. Percaya, itu yang pertama. Iya deh. Percaya. Jadi bukan pada sebandingnya ya. Percaya. Lalu yang berikutnya ada nilainya di situ, yaitu harus sebanding. Betul sekali. Ya. Jadi kurang lebih inilah yang teman-teman harus lakukan di awal saat menghadapi mosi. Jadi apakah ini kebijakan atau ini merupakan nilai? Kak Dora, ada ya bedanya? Ada, yaitu pada nanti proses alur berpikir kita, bila itu sifatnya adalah kebijakan, maka kemungkinan argumen, nanti kita belajar apa itu argumen, isi daripada pidato yang saya sampaikan harus menunjukkan bahwa kebijakan ini mungkin akan ada langkah-langkah, begitu ya, yang harus dilakukan untuk bisa mencapai sasaran, yaitu membawa pendidikan dari suku asli anak dalam untuk menjadi semakin lebih maju, yaitu melalui pendidikan modern. Maka saya akan tunjukkan bahwa langkah yang dilakukan memenuhi kaidah pendidikan modern, dan itu sangat applicable, bisa dilakukan ya. Mungkin boleh berpikir secara kritisnya apakah ini smart ya, apakah spesifik, manageable, apakah ini memenuhi timeline begitu ya, apakah ini reasonable begitu. Sementara kalau nilai, maka nanti akan dilihat apakah landasan berpikirnya itu ya memenuhi kaidah-kaidah nilai yang diperdebatkan, baik itu misalnya nilai terkait
hak asasi yang harus dipenuhi atau prinsip-prinsip yang harus dijawab yang memang harus dipenuhi. Kurang lebih seperti itu, ya. Kita lanjut. Terima kasih responnya. Kita lihat lagi yang berikutnya ya. Bagaimana dengan yang ini? Dewan ini menyesalkan maraknya budaya kerja startup. Contohnya pinjaman Go, pohon dana, kredito. Nilai, Bu. Timbangan nilai. Mengapa nilai? Mengapa nilai? Nah, di sini kita Menyesalkan. Betul sekali. Betul sekali. Menyesalkan. Maka nanti isi daripada argumen yang teman-teman bawakan harus memang lebih menunjukkan kalau tone menyesalkan, maka akan lebih banyak dampak positif atau negatif? Negatif. Betul sekali. Negatif. Ya. Nah, yang terakhir saya katakan bahwa mosi pada umumnya bersifat pernyataan, ya, tetapi tidak selalu. Karena di nomor 4 ini berbentuk frasa, bukan pernyataan. Bahwa negara hanya akan mendanai program studi yang menjadi area prioritas negara. Kira-kira kebijakan atau nilai? Kebijakan. Betul sekali. Kebijakan, ya. Teman tadi mengatakan karena ada kata akan, Bu, ya. Memang bisa menjadi pegangan, ya. Tetapi kalau itu tadi tangga yang pertama, di tangga selanjutnya, bila kita lihat memang ternyata ini lebih kepada kebijakan, begitu, ya. Tentang bagaimana pendanaan dan bagaimana penentuan apa yang dikatakan menjadi prioritas atau tidak prioritas bagi negara, begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi secara umum proposal kebijakan itu nanti bisa mengarahkan teman-teman untuk menyusun pidato teman-teman kepada mekanisme atau bagaimana cara kebijakan ini bisa mencapai sasaran atau memenuhi target sasaran. Sementara nilai, mosi pada nilai itu lebih kepada filosofi atau prinsip dasar yang membuat teman-teman bisa menentukan apakah mosi ini bisa kita dukung atau tidak kita dukung. Kita dukung karena tidak berlawanan dengan prinsip yang kita pahami atau kita pegang, dan kita tidak dukung atau kita tolak karena mungkin berseberangan atau bahkan melanggar hak-hak asasi yang kita percayai, ya. Nah, ini catatannya untuk teman-teman di bawah. Bukan berarti mosi tentang nilai atau pertimbangan nilai tidak membutuhkan mekanisme, meskipun yang diharapkan memang lebih kepada filosofinya. Dan bukan berarti pula sebuah debat proposal kebijakan tidak membutuhkan landasan filosofi atau landasan prinsip, karena pada dasarnya meskipun ini tentang proposal kebijakan, tetap sangat dimungkinkan dan akan menjadi lebih baik bila tetap ada landasan prinsipnya. Terjebak hanya pada mekanisme saja atau hanya pada filosofi saja. Padahal sangat dimungkinkan teman-teman melakukan penggabungan keduanya. Tinggal nanti diberi highlight bila itu tentang kebijakan, maka mekanismenya akan menjadi lebih banyak porsinya. Apabila itu tentang nilai, maka akan lebih banyak porsi tentang filosofinya. Nah, itulah strategi di dalam debat, begitu, ya. Sementara isi mendapat penilaian besar dan dia berkaitan erat dengan strategi, dan yang tidak kalah besarnya juga adalah penyampaian. Jadi 3 hal itu yang biasanya dinilai di dalam debat kompetitif. Isi, penyampaian, dan strategi. Sementara strategi dan isi biasanya tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah mendapatkan pembagian peran dan sebelum pembagian, sudah peran ya. Kita sudah dapat peran dulu biasanya, barulah kita melihat mosi. Jadi ketika saya menghadapi sebuah mosi, saya sudah tahu apakah saya harus memiliki pola pandang yang pro atau mendukung,
atau saya sebagai oposisi, ya, saya sebagai pihak kontra. Nah, yang seringkali teman-teman lakukan biasanya adalah memberikan definisi kata per kata, ya. Tidak salah, namun tidak cukup, ya. Bahkan kalau kita berbicara waktu sangat berharga di dalam pidato debat, ya, yang dibatasi hanya dalam waktu 7 dan 4 menit untuk penutup, maka yang lebih penting adalah menerangkan apa sebetulnya maksud daripada mosi yang dihadapi. Jadi bukan hanya sekedar definisi kata per kata, ya, itu tidak disarankan. Tetapi definisi kata boleh, Kak? Boleh, namun kata kunci saja cukup, ya. Dan yang penting lagi adalah definisi tentang penggambaran sebetulnya mosi ini berada pada konteks apa. Sebagai contoh, ya, Dewan ini akan melakukan subsidi minyak goreng, ya, kebijakan atau nilai? Kebijakan. Dan kata kuncinya di sini teman-teman bisa lihat subsidi, ya. Dewan ini melakukan subsidi. Apa yang dimaksud dengan subsidi di sini? Ya, bantuankah? Apabila itu bantuan, Pemasokan, Bu. silahkan. Kalau teman-teman mungkin mau berbicara pemasokan, boleh juga. Itulah pentingnya teman-teman membuat definisi pada mosi, ya. Dan ingat, peran ini nanti akan dibawakan oleh siapa? Pembicara pertama. Betul. Jadi apabila teman-teman tidak mendapatkan posisi sebagai pembicara pertama, maka pada saat membangun kasus, teman-teman harus nomor 1, berupaya untuk memahami definisi berdasarkan apa yang teman-teman miliki, dan juga mengantisipasi apa yang kira-kira akan dibawakan oleh pembicara pertama. Karena bisa jadi definisi yang dibawakan oleh pembicara pertama ternyata berbeda atau sedikit berbeda dengan definisi yang teman-teman antisipasi di awal, begitu, ya. Nah, itu apabila teman-teman ternyata tidak mendapat posisi sebagai pembicara pertama atau tim pro, tetapi sebagai kontra, gitu ya. Nah, apakah subsidinya merupakan bantuan, lalu bantuannya apakah berbentuk tadi pasokan, ataukah bentuknya uang, ataukah bentuknya adalah bantuan bisa sifatnya kepada perusahaan minyak atau langsung kepada konsumen, ya kan? Itu harus ditentukan, gitu. Karena tidak ditentukan di dalam mosi ini. Lalu yang berikutnya bisa lagi mendefinisikan minyak goreng yang dibicarakan saat ini. Karena apabila berbicara mengenai dewan ini akan melakukan subsidi minyak goreng, mungkin pada kondisi 2 tahun lalu sebelum pandemi dan saat sekarang bisa jadi berbeda. Karena saat ini kondisinya kita sedang mengalami krisis minyak goreng. Sehingga teman-teman bisa berikan penjelasan bahwa minyak goreng yang kita akan perdebatkan di sini lebih kepada minyak goreng jenis curah saja. Bisa dipahami? Oke, thank you Kak Kayla. Baik, yang berikutnya ya, saya akan membawakan yang umum-umum saja karena saya yakin nanti akan ada sesi khusus di mana teman-teman akan menjadi lebih fokus pada diskusi terkait bagaimana teman-teman bisa berdebat dengan sistem parlemen Asia. Ya, jadi ini berlaku umum untuk semua format debat kompetitif. Baik, nah sekarang bagaimana Kak kiat-kiat untuk bisa memberikan argumentasi dan sanggahan? Yang nomor 1 tentunya tadi memahami dulu. Ya, memahami apa yang dimaksud dengan argumentasi dan lalu nanti kita akan lihat apa juga yang dimaksud dengan sanggahan dan bagaimana kita bisa melakukannya. Ya, debat adalah dialog,
yang bersifat argumentatif. Jadi kata kuncinya ya, saya selalu berbicara mengenai kata kunci. Dialog itu tidak bisa hanya satu arah. Jadi sangat berbeda dengan pidato solo. Benar bahwa teman-teman memberikan pidato, melakukan pidato, tetapi pidato ini adalah bagian dari dialog. Harus ada interaksi, ya. Kalau ini hanya sebuah pidato public speaking, saya cukup datang dengan sebuah pemikiran lalu saya sampaikan, ya, yang saya tujukan kepada audience atau kepada juri. Tetapi kalau di dalam debat, selain saya melakukan hal yang sama, ada plusnya, ada tambahannya, yaitu yang pertama, saya harus mengantisipasi apa kira-kira yang akan ditentang oleh tim lawan bicara saya. Yang kedua, saya harus memberikan ruang bagi pendapat lawan bicara saya. Jadi saya harus siap-siap mendengar. Ya, saya harus mendengar untuk mengetahui apa yang mereka tentang, dan saya harus merespon apa yang mereka tentang tersebut. Jadi saya harus merespon dalam bentuk apakah saya menyetujui atau saya tentang kembali. Loh, Kak Dora, kok bisa setuju sama lawan? Nanti kita lihat ya bahwa tidak selalu bahwa kita menyetujui apa yang disampaikan oleh lawan, artinya kita kalah. Ya, karena memang di dalam sebuah perdebatan bisa jadi cara berpikir kita sama. Tetapi kan di dalam debat kompetitif harus ada pemenang. Dan kriterianya adalah siapa yang memiliki pola berpikir yang lebih baik. Apa kriteria baik? 1, lebih runut, lebih kuat data-datanya, lebih jelas buktinya, lebih mudah dipahami cara penyampaiannya. Itulah tadi yang saya katakan, tidak berarti bahwa apabila kita memiliki ternyata tujuan yang sama dan pola pikir yang sama, lalu artinya kita mengakui keunggulan lawan. Ya, karena yang harus kita lakukan adalah kita harus mampu menangkap apa yang disampaikan oleh lawan dan kita mematahkannya. Nah, ya, begitu. Jadi dialog yang kita lakukan. Maka bukan hanya mampu berbicara, tetapi mampu mendengarkan dan mengolah informasi yang disampaikan oleh lawan bicara dengan baik. Supaya kita bisa memberi respon. Jadi harus ada respon. Nah, nanti kita lihat apa itu respon. Ya. Ini sebagai gambaran saja, ya, antara argumen dan persuasi. Jadi bedanya kalau di dalam ini argumen itu hadir di dalam debat, persuasi itu teman-teman bisa membayangkan teman-teman melakukan pidato solo, pidato sendiri, gitu ya. Sama persis. Hanya bedanya kalau di dalam persuasi mungkin saya mengatakan hal-hal yang berdasarkan opini saja cukup, begitu. Jadi contohnya, saya percaya bahwa mengikuti pendidikan di luar negeri lebih baik daripada di dalam negeri. Itu opini, lebih baik. Di dalam argumen tidak cukup. Lebih baiknya dalam hal apa? Begitu. Jadi harus diikuti dengan logika. Harus diikuti dengan bukti. Buktinya adalah misalnya nomor 1 kalau di luar negeri, maka saya harus belajar untuk hidup adaptif. Nomor 2, saya harus punya kemampuan berbahasa di luar bahasa saya sendiri. Begitu, sehingga saya mendapatkan tantangan lebih. Yang ketiga, saya harus juga belajar tentang bagaimana mengikuti sistem pendidikan di luar negeri. Jadi saya mendapatkan tantangan bukan hanya belajar adaptif terhadap lingkungan di mana saya hidup, tetapi juga bagaimana saya harus belajar. Lalu diikuti logika, sehingga dengan demikian, begitu ya kan? Sehingga dengan demikian artinya apabila saya akan mengikuti pendidikan di luar negeri, saya harus memiliki bekal yang lebih daripada saya hanya melanjutkan pendidikan di dalam negeri. Karena tantangan-tantangan yang disebutkan tadi. Nah, itu argumen. Begitu ya. Jadi untuk lebih mudahnya, karena ini kompetitif, kita kan harus meyakinkan juri. Ada komparasi. Ya, teman-teman bahkan mengantisipasi bahwa lawan bicara mungkin tidak akan setuju dengan saya. Misalnya tidak akan setuju
Di dalam negeri juga kalau dari Jakarta pindah ke Yogyakarta harus adaptif karena lingkungan baru. Nah, nanti saya harus tampilkan komparasi. Mengapa hanya adaptasi di dalam negeri dengan di luar negeri itu berbeda. Misalnya budaya, begitu ya, kebiasaan cara hidup, misalnya seperti itu. Nah, itu argumen, ya. Dan sifatnya multi. Mengapa multi? Karena debat itu sifatnya tadi minimal dia dua arah. Sementara kalau ini pidato kita hanya melakukan satu kali pembicaraan lalu selesai. Sementara di dalam debat mulai dari pembicara pertama sampai nanti pembicara terakhir yang keenam, bahkan ditambah dua lagi pembicaraan penutup, itu semuanya harus terjadi interaksi dan respons. Begitu. Nah, ini saya bicara argumen. Secara umum teman-teman, bicara argumen, saya bedakan dalam kotak-kotak. Biasanya sebagai pendebat pemula, yang dilakukan oleh teman-teman itu hanya di warna biru. Kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman mungkin belajar, ini mestinya kalau tampilan aslinya saya belum tampilkan AREL ini ya. Ini argumen secara umum. Di dalam argumen harus ada klaim. Contohnya, saya menyatakan ada anjing di sekitar sini. Loh, kita berpikir kan, kenapa kok tiba-tiba bicara ada anjing di sekitar sini? Karena saya mendengar gonggongan dan lolongan. Nah, itu adalah data yang membuat saya bisa membuat klaim. Nah, biasanya teman-teman itu hanya pada tataran ini untuk pendebat awal, ya. Contohnya, makanan favorit saya adalah mie goreng karena saya suka. Itu hanya sebuah opini, belum ada penjelasan lebih jauh, ya. Lebih lengkapnya ada data, ada penjelasan bahwa secara umum anjing adalah binatang yang menggonggong dan melolong. Diperkuat bahwa saya tahu tetangga saya memiliki 2 ekor Doberman. Doberman itu nama jenis anjing biasanya digunakan di K9 ya, di kepolisian. Sehingga dengan demikian ketika saya mendengar gonggongan dan lolongan ya, diikuti dengan pemahaman pengetahuan saya mengenai anjing adalah binatang yang menggonggong dan melolong, dan tetangga saya memiliki 2 ekor Doberman, maka saya bisa mengatakan, saya yakin bahwa ada anjing di sekitar sini. Begitu. Hubungannya adalah mengakibatkan adanya kemungkinan. Gitu. Ditambah, karena ini adalah debat kompetitif, kita siapkan juga rebuttal atau sanggahan. Kecuali bila ada serigala di sekitar sini, kemungkinan memang tidak ada anjing di sekitar sini. Karena serigala juga mampu untuk melakukan lolongan, gitu ya. Kalau menggonggongnya mungkin tidak seperti anjing, tetapi paling tidak dia bisa melolong, kurang lebih seperti itu ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa argumen yang terbaik adalah semakin banyak mengikut sertakan elemen di dalamnya. Di dalam debat biasanya dikenal dengan assertion, biasanya ditandai dengan ada kata nilai di dalamnya atau kata sifat, ada reasoning, penjelasan, ya. Penjelasannya ini diikuti dengan bukti, ya, dan linking back. Linking back ini adalah semacam pengait atau semacam summary dari apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, teman-teman, dalam satu pembicaraan bisa menghasilkan lebih dari satu argumen. Dan itu yang memang diharapkan, karena semakin banyak argumen yang diberikan, tentunya menjadi semakin kuat pidatonya. Begitu. Nah, sanggahan berarti merupakan bentuk respon terhadap sama. Jadi kalau mau ditanya bagaimana membuat argumen dan bagaimana membuat sanggahan, sama.
Yang membedakan sanggahan harus bisa memahami argumen yang disampaikan oleh lawan. Karena kalau tidak, ya berarti kita tidak memberi sanggahan dengan benar. Kurang lebih seperti itu, benar? Jadi bukan hanya berbicara, ternyata keterampilan untuk mendengar juga perlu dimiliki. Ya, begitu teman-teman. Ya, jadi argumen bisa berupa filosofi atau bersifat praktis. Ya, kalau filosofi itu menjelaskan bagaimana adanya sebuah tanggung jawab atau hak asasi yang terpenuhi, sementara bersifat praktis jika menjelaskan bagaimana argumen tersebut dapat mencapai tujuan dasar. Ya, saya yakin nanti di dalam workshop pasti akan dibedah menjadi semakin detail. Lalu jangan lupa sampaikan mengapa argumen ini penting dan dengan cara membandingkan. Jadi kalau kita memberitahukan penting itu sangat abstrak, ya salah satunya adalah dengan cara membandingkan. Mana yang poinnya lebih banyak, itu ya salah satunya yang menunjukkan lebih kuat, kurang lebih seperti itu. Lalu kita juga bisa menunjukkan dengan kemampuan analisa kita. Mungkin saya udah habis analisa saya karena wawasan saya terbatas. Tapi saya mampu menganalisa kelemahan dari lawan. Itu juga bisa kita lakukan pada saat komparasi ini. Begitu. Jadi sanggahan dan argumen pada dasarnya tadi elemennya sama. Hanya esensinya dia menolak klaim lawan. Lalu dia juga bisa bersifat mungkin neutralize ya, menjelaskan mengapa argumen lawan juga dapat diterima. Jadi kita kan bukan debat kusir, kita kan berdiskusi, berdialog, ini komunikasi. Jadi kalau memang saya bisa mendapat esensi poin yang dia sampaikan, kita katakan, ya saya memahami, saya bisa mengerti, betul apa yang Anda katakan, tetapi, nah jangan lupa tetapinya. Tetapinya berasumsi bahwa argumen mereka dapat diterima, kita bisa jelaskan bahwa hasil yang dicapai belum tentu seperti yang diharapkan. Ya, karena apa yang saya bawakan lebih memungkinkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, inilah kekuatan argumen kita. Begitu. Yang berikutnya, jangan lupa untuk menutup argumen, karena isi di dalam satu kali pidato itu 7 menit, bisa jadi ada mungkin 3 argumen yang saya bawakan, ya minimum 2 argumen atau bahkan lebih. Dan jangan lupa mengapa argumen Anda menjadi relevan dengan mosi. Ini biasanya seringkali karena udah banyak ngobrolnya gitu ya. Kita ingatkan lagi mengapa ini relevan, karena bisa jadi banyak bicara, kalau tidak relevan ya tentunya tidak bisa dinilai dengan maksimal ya. Dan jelaskan bagian mana dari kasus yang dibawakan oleh pembicara yang Anda perkuat. Bila Anda mungkin bukan pembicara pertama, karena Anda harus bekerja dalam tim, dan jelaskan bagian mana dari kasus lawan yang Anda sudah patahkan, kurang lebih seperti itu. Oke, penilaian dari argumen yang baik, ya itu tadi ya, dinilai isinya, jadi kalian harus memiliki wawasan dan logika berpikir analitis, ini yang kemarin dibicarakan bersama dengan Kak Lasman ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan strateginya ya. Untuk tahu apakah pidato saya terstruktur dengan baik, itu harus tahu peran saya ketika berbicara sebagai siapa. Pembicara pertamakah, keduakah, ketigakah, atau sebagai pembicara penutup ya. Dan lalu yang berikutnya adalah penyampaian. Oke. Jadi untuk teman-teman terus mengikuti pelatihan, ya, mengikuti kompetisi untuk bisa lebih memahami, bergabunglah dalam komunitas dan jangan pernah berhenti untuk terus mengembangkan potensi diri, baik itu sifatnya wawasan, baik itu sifatnya bahasa, baik itu sifatnya juga mungkin kemampuan public speaking. Terima kasih Kak Najwa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Dora atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Ini termasuk salah satu pengetahuan yang baru buat Najwa juga. Oke. Karena sesi pemaparan materi sudah selesai, kita akan menginjak sesi tanya-jawab. Di sini kita sudah memiliki 3 pertanyaan terbaik dari teman-teman semua yang teman-teman ajukan di link Slido. Dan untuk pertanyaan pertama adalah dari Rio Tandoko. Mungkin kepada saudara Rio Tandoko bisa menyampaikan langsung pertanyaannya nih kepada Bu Dora. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bu
Dora dan juga teman-teman panitia yang udah mengizinkan aku bertanya. Sebenarnya di sini aku mengajukan cukup banyak pertanyaan, jadi aku bingung sebenarnya yang mana yang dipilih sama panitia. Mungkin boleh dikonfirmasi? Oke, ada pertanyaan yang cukup menarik, Bu. Ini dari Rio Tandoko. Bagaimana agar link back itu tidak dicap sebagai suatu yang repetitif? Karena mungkin bagi teman-teman semua, kalau kita lihat atau mendengar penjelasan, oh kita harus bawa link back di bagian argumen kita, itu tuh kayak mikir, apakah ini nantinya dicap repetitif ya? Karena kita tuh seperti menarik kesimpulan atau mengucapkan kembali apa yang telah kita sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rio. Ya, saya rasa apa yang Kak Rio tanyakan itu mewakili banyak pertanyaan para pendebat ya. Yang pertama, ketika kita menyampaikan begitu banyak hal, jadi kalau tadi kita bicara di dalam satu argumen aja elemennya bisa banyak ya Kak Rio. Betul kan? Nah, kalau di dalam 7 menit penyampaian itu ternyata saya membawakan 2 atau 3 argumen, sementara setiap argumennya itu sangat benas ya, full begitu. Jadi semua elemennya ada. Maka di dalam link back yang saya lakukan adalah minimal memastikan bahwa juri sudah mencatat 2 argumen atau 3 argumen yang saya bawakan. Jadi keywords-nya kurang lebih seperti itu. Karyo pernah mendengar apa yang disebut dengan sign posting? Oh, pernah Kak. Ya. Nah, jadi biasanya di awal kita bantu juri dengan saya sangat mendukung kebijakan untuk penerapan subsidi minyak goreng ini karena 4 alasan utama, misalnya seperti itu. Nah, itu sign posting ya. Kita bisa bantu dengan menyebutkan 4, kita bisa perkuat dengan menggunakan kode, menggunakan bahasa tubuh atau gerak tubuh atau gestur ya untuk membantu mengingatkan juri. Lalu Kakak bahas satu persatu. Satu diikuti dengan setiap elemen dari argumen. Tentunya di bagian penutup terakhir nanti link back-nya, betul kan? Kak Rio bisa mengingatkan keempat itu apa saja. Tadi dikatakan Kak Rio, itu mungkin repetitif. Ya benar, karena tujuan repetitif memastikan bahwa juri mencatat keempat poin tersebut. Tapi tidak mengulang penjelasannya kembali, Kak Rio. Mungkin bisa digantikan dengan mengapa 4 argumen ini menjadi lebih kuat dibandingkan dari argumen yang dibawakan oleh lawan. Kurang lebih seperti itu. Misalnya contohnya, apakah keempat dari argumen ini bersifat lebih multidimensi? Misalnya begitu ya. Jadi bukan hanya sifatnya membantu baik itu produsen maupun konsumen minyak goreng, atau misalnya bukan hanya membantu kalangan pedagang tetapi juga bahkan ibu-ibu rumah tangga dari ekonomi lemah, misalnya sebegitu Kak Rio ya. Jadi lebih kepada link back itu esensinya mengapa ini menjadi sangat relevan dengan mosi yang tadi dibawakan, seperti yang saya sudah sharekan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang terkesan agak repetitif, ya karena salah satu tujuannya itu adalah untuk mengingatkan kembali juri, just in case ada yang tidak tercatat argumennya. Bisa paham ya Kak Rio ya? Jadi kita tidak lagi menyebutkan setiap elemen dari semua argumennya, tidak lagi menyebutkan contoh-contohnya, namun untuk memastikan semua juri bisa mendapatkan keempat-empatnya dan mengapa esensinya menjadi lebih kuat daripada apa yang sudah dibawakan oleh lawan. Oke, semoga menjawab Kak Rio. Menjawab. Terima kasih. Kembali. Baik, terima kasih Bu Dora, dan itu adalah pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, ini ada dari Salwa Restania. Mungkin Salwa Restania bisa menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Pagi Bu, izin bertanya, bagaimana Bu cara menguasai terminologi ataupun label ataupun sebuah mosi dalam sebuah debat kompetitif di tengah waktu yang singkat dan terbatas, serta pemahaman kita dan sumber kita yang terbatas Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak Salwa. Baik Kak, saya yakin kalau jurinya itu dari
Panitia Nasional Pusat, juri yang baik itu tahu bahwa tidak semata-mata penguasaan untuk terminologi debat itu selalu memberikan nilai plus Kak Salwa. Jadi tenang aja. Namun masalahnya ini Kak Salwa, seringkali lawan itu untuk mempercepat ya waktu penyampaian, maka dia berasumsi Salwa sudah memahami semua terminologi ini. Dan syukur-syukur kan menjadi sebuah keuntungan ya, kalau misalnya ternyata Salwa nggak gitu paham. Nah, itu kan yang menjadi kelemahan. Bisa paham nggak Salwa? Iya, Bu. Nah, jadi kalau untuk juri, ya, juri itu kan kami akreditasi mereka. Jadi kita pastikan bahwa memang juri ini sudah tahu dan bagaimana seharusnya bertugas, maka yang menjadi penilaian tentu adalah argumentasinya, bukan semata-mata mampu menyebutkan setiap label ini. Nah, tetapi masalahnya ini kan debat, seperti yang tadi Kak Dora sampaikan, Salwa harus merespon lawan. Nah, yang sulit adalah memahami apabila ternyata di dalam penyampaiannya lawan-lawan kita menggunakan terminologi-terminologi yang biasa digunakan di dalam debat kompetitif. Dan memang kalau ini otokritik ya dari kita komunitas debat, seringkali makanya debat kompetitif itu dianggap menjadi sulit lebih kepada karena diharapkan untuk memahami semua terminologi itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Kak Salwa, sama-sama Kak Salwa, kalau saran saya memang butuh waktu Kak Salwa, tapi saya yakin semakin sering Kak Salwa mungkin berlatih, bisa menonton tayangan-tayangan YouTube karena banyak sekali teman-teman yang berbaik hati mengupload video-video mereka, Kak Salwa mungkin bisa belajar dari situ juga. Begitu ya, Kak? Semoga membantu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, itulah pertanyaan kedua dari Salwa Restania. Sekarang ada pertanyaan ketiga, ini dari Naomi Azahra. Mungkin kepada Naomi Azahra bisa secara langsung menyatakan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak Naomi. Silahkan. Jadi pertanyaan pertama-tama Naomi mau terima kasih kepada Ibu atas materinya, dan masuk ke pertanyaan Naomi itu, Ibu bisa nggak kasih tips dan trik atau beberapa metode ketika pendebat sedang memainkan role pada sebuah perdebatan lomba, namun mindset yang dimiliki oleh pendebat tersebut on real life sangat berbeda dengan role yang akan dia mainkan pada sparring debatnya, Bu. Sebagai contohnya, Naomi mendapat role kontra pada mosi ini. Sementara di real life Naomi sangat pro dengan mosi ini, Bu. Dan otomatis mindset Naomi tidak bisa membentuk argumen sebagai kontra pada mosi ini, Bu. Jadi kira-kira bisakah Ibu Dora memberikan tips dan trik untuk kasus ini, Bu? Oke, itu pertanyaan Naomi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Kak Naomi, menarik sekali. Kak Naomi benar bahwa memang ini adalah salah satu tujuan dari kegiatan debat, bahwa seringkali kita begitu yakin akan sesuatu sehingga tanpa sadar kita seringkali memiliki pola pikir yang tidak lagi logis, begitu ya Kak Naomi. Nah, namun kita ini kan manusia, saya bisa paham sekali ya, contohnya nih misalkan, saya harus berbicara tentang misalkan ya, yang seringkali dianggap kontroversi itu misalkan euthanasia, ya, paham ya euthanasia itu ya. Jadi kalau misalkan seseorang yang sudah sangat sakit ya, lalu masuk dalam status vegetatif atau dia benar-benar hanya koma terus sehingga menjadi beban bagi keluarga begitu ya, lalu akhirnya bisa diakhiri hidupnya gitu ya atas keinginan di luar dirinya sendiri begitu, atau bahkan keinginan dirinya sendiri gitu. Nah,
kalau di dalam keyakinan saya, apapun itu namanya, bunuh diri itu dan tidak benar. Itu kalau keinginan dia. Lalu kalau itu keinginan keluarganya, hidup itu kan di tangan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka kita berlatih membedakan antara pola pikir logis dan tidak logis. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah nomor satu, kalau kita masih menghadapi kesulitan, mungkin adalah karena kita masih lebih berpola pikir pada emosi. Sehingga dengan demikian, memang kembali latihan untuk membedakan bahwa ini adalah opini pertama. Ini adalah fakta. Ini adalah opini diikuti fakta tetapi tidak relevan. Jadi kita bermainnya pada tataran itu kan, Naomi. Begitu. Ya. Kita pisahkan dari kalau kita tadi yang kayak seperti kakak sampaikan, seringkali kita berpikir pokoknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kan menjadi tidak logis ya. Pokoknya saya percayanya ini, pokoknya saya harus begini. Nah, ini yang kita pisahkan. Sehingga tidak selalu kita mengatakan bahwa fakta saja itu sudah pasti benar. Belum tentu. Karena fakta seringkali dihadapkan dengan fakta yang lainnya. Maka ketika fakta bertemu fakta, kita lalu punya pola pikir dampak. Apakah fakta A memberi dampak yang lebih baik atau fakta B yang lebih baik? Lalu kita berpikir, apakah fakta B lebih baik namun sudah memberikan kontribusi lebih banyak? Nah, itu yang sebetulnya kita latihkan, Naomi. Jadi kalau saya mungkin boleh sedikit sharing, bisa Kak Naomi nanti lihat yang namanya di Google saja 6 ya, Thinking Hats. Aduh, saya lupa siapa itu ya namanya, 6 Thinking Hats. Jadi 6 Thinking Hats itu mengajarkan cara bagaimana otak kita bekerja. Contoh, saya sebel banget ya kalau ngelihat dia ini. Dia ini musuh bebuyutan saya dari SD, SMP, SMA ketemu. Aduh, sebel banget deh. Terus kita ditantang. Coba kamu sebutkan 3 fakta positif tentang dia. Ya, namanya orang udah benci ya. Kayaknya nggak ada positif-positifnya deh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam debat, kita mampu menyebutkan 3 fakta tersebut. Karena kita berhasil memisahkan. Ya, contohnya, ya namanya Indah sih, Bu. Maksudnya, ya semua namanya itu namanya Iman. Waduh, Iman Fitri. Udah ada punya Iman, Fitrinya itu suci gitu. Jadi, nama dia bagus sih, Bu. Misalnya seperti itu. Kan saya tidak harus menyatakan saya suka dengan dia. Gitu. Tapi saya bisa menganalisa bahwa namanya mengandung sebuah arti yang indah. Misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, Anda berikan lagi fakta apa. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab Kak Naomi ya. Nanti bisa tolong dicari. 6 Thinking Hats. Oke, saya ingat sekarang. Edward de Bono. By Edward de Bono. Oke, nanti ada latihan-latihannya. Kakak bisa coba main sama teman-teman. Itu menarik sekali. Oke, semoga menjawab ya Kak Naomi. Ya, terima kasih Bu Dora. Baik, sama-sama. Baik, itulah 3 pertanyaan untuk sesi materi hari ini. Terima kasih kepada Sobat Prestasi yang telah mengajukan pertanyaan. Dan bagi teman-teman yang belum terpilih, teman-teman jangan berkecil hati dan nantikan event NDCC selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri kita. Kepada Ibu Dora, kami persilahkan. Terima kasih Kak Najwa. Sekali lagi untuk semua teman-teman, antusiasmenya sudah memberikan semangat bagi saya di pagi ini. Dan semoga harapan saya bisa bertemu dengan semua teman-teman di seleksi wilayah nanti. Dan doa saya semoga teman-teman juga kita bisa bertemu lagi bahkan sampai di level nasional, begitu ya. Dan gunakan forum yang sudah dibuat oleh NDCC ini untuk terus mengembangkan potensi diri. Saya yakin di sini bisa saling berjejaring, di sini bisa saling bertukar pengalaman karena mungkin di sekolahnya ada yang sudah sangat mapan kelompok debatnya, namun ada juga yang mungkin ya baru mulai begitu ya.
saya katakan sharing itu saling menguatkan, ya. Yang masih kurang menjadi semakin baik, yang sudah baik akan menjadi semakin baik lagi karena salah satu cara untuk meningkatkan potensi atau meningkatkan keterampilan adalah dengan cara mengajarkan. Persis seperti belajar. Kita sebetulnya ketika mengajari teman, kita sebetulnya juga belajar untuk diri kita sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi semangat untuk semuanya dan selamat melanjutkan Loka Karya pada hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih banyak Kak Najwa, saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Dora atas waktu dan materi yang telah disampaikan kepada kita semua, yang insya Allah dapat bermanfaat bagi seluruh peserta dan untuk kita semua. Untuk mengakhiri sesi materi ini, saya akan membacakan kesimpulan. Kita telah belajar bagaimana caranya menganalisis jenis-jenis mosi dengan mengidentifikasi setiap kata kunci yang terdapat dalam mosi, di mana mosi kebijakan akan mengarahkan setiap pendebat untuk mengutarakan mekanisme mereka, dan mosi-mosi nilai akan mengarahkan para pendebat untuk mengutarakan argumen filosofi dan prinsip mereka. Namun dalam kondisi tertentu, bukan berarti mosi kebijakan tidak membutuhkan argumen prinsip dan begitu pun sebaliknya. Setelah kita mendapatkan mosi, kita perlu memberikan definisi terkait mosi tersebut untuk memperjelas apa yang dimaksud dan diinginkan oleh mosi. Dan untuk menjadi pemenang dalam debat kompetitif, kita perlu membuat sebuah argumen yang solid, di mana argumen tersebut memuat analisis dan tidak terdapat lompatan logika. Kita juga perlu memberikan komparasi dari beberapa parameter yang menjadi poin pertentangan dalam debat dan membuat argumen kita tampak lebih eksklusif. Tidak cukup membuat argumen, pendebat yang baik tidak akan dismisif dengan lawan mereka, di mana mereka mampu memberikan sanggahan, dan di mana sanggahan yang baik merupakan argumen. Baik, itulah kesimpulan dari sesi materi kali ini. Untuk mengabadikan keseruan kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dan bagi teman-teman yang belum menghidupkan kamera, bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Kepada operator yang akan memandu sesi dokumentasi, kami persilahkan. Terima kasih untuk simpulannya, Kak Najwa. Keren banget. Baik, nama saya Raka dan saya akan memandu screenshot-nya. Saya akan mengambil kira-kira 5 halaman. Baik, saya akan mulai di halaman yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Saya akan ke halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Giginya nampak semua nih. 3. Oke. Kita lanjut lagi di halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Diam saja teman-teman. Jangan malu-malu. 1, 2, 3. 3. Oke. Yang terakhir, gaya bebas ya. 1, 3. Baik, terima kasih. Seksi dokumentasi telah selesai. Baik, terima kasih Kak Raka. Dan untuk rangkaian terakhir di sesi breakout room kita pada hari ini, kita akan beranjak pada sesi kuis. Kami akan memberikan link Slido kepada para peserta di kolom chat Zoom, dan disampaikan kembali bahwa 3 orang dengan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu berkesempatan untuk mengikuti intensif kelas bersama para medalis LDBI dan NSDC. Kami ingatkan bahwa sesi kuis akan kita mulai. Teman-teman bisa mengklik link Slido-nya ya, di bagian LDBI ya. Rawat Kak Najwa, hari ini ada bonus untuk teman-teman yang udah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita pilih 5, jadi lebih dari... Oke, berarti 5 orang dengan nilai tertinggi untuk sesi kuis hari ini itu akan berkesempatan untuk mengikuti intensif kelas. Dan ya, intensifnya bersama para medalis LDBI dan NSDC. Jadi untuk teman-teman, ayo semangat.
kuisnya dan pastikan teman-teman mendapat posisi 5 teratas dari sesi kuis hari ini. Untuk pengerjaan sesi kuis, durasinya adalah 10 menit. Ya, pastikan teman-teman untuk sudah berada di halaman Slido-nya, karena sesi kuis akan kita mulai sebentar lagi. Selamat dan semangat mengerjakan. Halo teman-teman, jadi di sini mungkin aku yang bakal manduin. Kita tunggu 1 menit lagi. Sampai 270 ya, Bal? Iya, 270. Bentar ya. Untuk teman-teman semuanya bisa masuk ke dalam link Slido dan jawab pertanyaannya dengan benar ya. Karena ini mungkin hari terakhir. Oke, udah 216. Yang lain, ayo silakan bergabung ke link Slido-nya. (225). Kita tunggu 1 menit lagi ya, sampai jam 10:20 WIB. Ayo teman-teman bergabung. Wah, udah 230. Iqbal gimana? Soalnya susah nggak? Soalnya ada 5 dari materi kita, kemudian ada 5 juga dari soal-soal umum terkait dengan LDBI ya tentunya. Jadi teman-teman ya kan teman-teman pengen masuk seleksi LDBI, seharusnya bisa lah ya jawabnya. Oke, kita mulai aja kali ya, Lin. Sebentar, ini udah berapa? Udah 235, kita tunggu sebentar lagi deh kayaknya. Sampai 240. Ayo teman-teman semuanya aja ngelewatkan kesempatan baku hantam ini. Oke. Ayo, siapa lagi yang belum masuk ke linknya? Aku hitung sampai 10. Dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ayo Iqbal mulai. Oke. Siapa nama MC di room LDBI? Oke. Siapa nih? Kayaknya aku deh. Aku nggak sih? Aku, Bal. Aku. Oke, kita result ya. 91% menjawab Kak Najwa. Benar nggak? Iya, dia jawab aku tuh siapa ya? Iya, benar. Terkecoh ternyata. Next question. Oke. Di bawah ini bagian dari argumen making kecuali. Nah, bagian kalau ini yang udah dijelasin tadi ya, Bal. Iya. Kalau nggak tahu kebangetan. Oke, kita result 72% jawaban terbanyak epidemik. Apakah betul? Apa jawabannya? Yes. Epidemik ini banyak banget ya. Oh, ternyata benar. Oh my God, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita next ya. Teman-teman, ini secepatan ngejawab LDBI termasuk jenis debat. LDBI termasuk jenis debat. Tadi yang ini yang pertama kali disampaikan sama Ibu Dora. Debat apa, ayo? Ayo debat apa? Debat apa, Bal, kalau kamu?
Kalau aku debat ini sih, debat komprehensif sih. Oh, nggak boleh gitu. Oke, result ya. 90% menjawab debat kompetitif. Benar nggak? Benar banget. Oh, Berarti kamu yang teman-teman salah komprehensif tuh ya, Bal? 1%. Iya. Next question. Di bawah ini yang termasuk bagian penilaian dalam debat. Nah, ini ada yang persen-persen. Coba yang lihat kecualinya, guys. Kecuali. Ayo, kecuali apa? Ayo, kecualinya apa? Result 98% menjawab mental, betul nggak sih? Oh my God. Tapi kayaknya mental perlu deh dalam debat. Itu mungkin untuk individu ya kali. Kalau untuk juri kayaknya enggak. Oke, next question. Di bawah ini kiat yang bisa dilakukan untuk pandai berdebat. Ini bukan kecuali ya, teman-teman. Kiat yang bisa dilakukan untuk pandai berdebat. Ayo para debaters harus ngebaca dengan. Kalau aku sih bergabung di komunitas anak pang ya. Oh, kamu anak pang ya, Bal? Iya, anak geng. Tongkrongan kami. Result correct apa answer. Jawabannya? 98% benar bergabung dalam komunitas debat. Ya, kita tunggu ya. Mengikuti teman bolos ini. Ya ampun. Oke, dalam LDBI tingkat nasional, bila ronde telah berakhir, akan ada oral adjudikasi. Apakah itu? OA. Ini agak susah ya, teman-teman. Ini sengaja kita kasih yang susah, dikit. Ya, biar kayak greget gitu kan. Tapi kalau teman-teman sampai lebih dari 50% benar, kayak keren banget. Wah. Berarti udah paham ya, Lin? Iya, udah siap nih ngikutin LDBI. Iya, betul. Kita result. Correct answer. Oh my God. Lumayan banyak ya yang benar. Betul. Ketika tim diberikan adjudikasi oleh juri di ronde itu. Jadi kayak verbal gitu. Oke. Next question. Siapakah pembicara di intensif kelas LDBI yang juga anggota NDCC? Ini ayo. Pokoknya yang paling fanatik sama NDCC nih. Iya, kalau aktif ngelihat Instagram kita, bakal ketahuan siapa yang jadi pemateri LDBI. Yang anggota NDCC juga. Dan kemarin ikut itu ya, Bal? Kemarin live sama dia padahal. Iya, live. Itu clue-nya, teman-teman. Yang ikut live sama kita siapa? Aku dong. Aku kan ikut live. Oke, result. Siapa jawabannya? Coba lihat. Sayang banget. Ternyata yang 40%. Guys. Jadi teman-teman, disclaimer kalau FYI ya, kalau Kak Elva Gracia itu juara LDBI tahun kemarin, juga best speaker 1 dan anggota NDCC. Koordinator External Affairs. Oke, next question. Nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, masih ada kesempatan. Oke, ya. Apakah tim yang kalah di babak preliminary masih bisa lanjut ke ronde preliminary berikutnya? Ini kita skip aja. Ada apa? Ada kesalahan tadi. Oke. Apakah tim yang kalah di quarter final akan mendapatkan medali penghormatan? Apakah tim yang kalah di quarter final akan mendapatkan medali penghormatan? Ayo, kalau aku sih, ini pengetahuan umum ya guys. Di LDBI. Tapi untuk teman-teman yang baru, mungkin setelah tahu jawabannya nanti. Kita result. Apa jawabannya? Correct answer. Ini banyak yang iya, tapi hanya untuk tim yang tertinggi. 14% sayang yang banget. benar. Quarter final, guys. Kalau quarter final itu gimana, Lin? Quarter final itu 16 besar ya? Jadi 16 besar itu belum masuk di nggak dapat medali penghormatan. Next question. Apakah ada prepare motion pada LDBI tingkat nasional? Tuh. Apakah ada prepare motion?
Ada nggak sih? Ada nggak sih, Lin? Promotion LDBI tingkat nasional gimana ya? Aduh, aku Aku aja aja nggak tahu lupa. loh jawabannya. Ini Enggak. kayaknya UTBK LDBI deh. Bisa. Betul. Oke, kita result. Kita correct answer. Ini banyak Tidak juga. sama sekali ya guys. Emang di LDBI tingkat nasional memang nggak ada pre-promotion. Oke, kita menunggu siapa yang bakal jadi juara. Ini udah ya pertanyaan terakhir ya? Ya, itu udah pertanyaan terakhir. Leaderboard kita cek ya. 1, 2, 3. Oke. 5 ya, Bal, diambil. Oh my God. Wow. Keren banget loh. Ayo, di ini ya, guys, di screen. Screenshot. Di screen. Oke, teman-teman, thank you banget. Teman-teman, kita masih punya slot lagi untuk masuk intensive class. Untuk di LDBI ini kita masih ada 3 slot lagi, dan ini akan kami umumkan di main room nanti bagaimana cara untuk mendapatkan 3 slot lagi di LDBI untuk masuk ke intensive class. Jadi setelah ini jangan langsung pergi ya, dan tunggu di main room untuk info selanjutnya. Oke? Kembali ke Kak Najwa. Oke, thank you. Karena sesi kuis sudah berakhir, dan untuk pengumuman siapa saja yang berkesempatan mengikuti intensive class akan diumumkan di Instagram NDCC. Jadi jangan lupa untuk teman-teman terus pantengin Instagram NDCC. Begitupun kami sampaikan sekali lagi, teman-teman bisa membagikan keseruan teman-teman ketika mengikuti kegiatan workshop hari ini di Instagram, dan jangan lupa untuk mention akun Instagram NDCC. Untuk teman-teman yang sudah mengerjakan kuis, teman-teman bisa kembali ke main room, dan terima kasih telah mengikuti sesi pemaparan materi dengan baik. See you main room. Kak, maaf Kak, gimana cara ke main room-nya Kak? Klik live room yang ada di bawah. Oke Kak, terima kasih. Kalau pakai HP ada di atas ya live room-nya. Oke, bagi teman-teman yang sudah kembali ke main room, kami ingatkan agar teman-teman tidak meninggalkan main room karena akan ada link presensi dan sesi dokumentasi. Oke, bagaimana Kak Fatur tadi di breakout room NSDC? Seru nggak sama Pak Rahmat? Udah seru banget sih, oh my God. Nyampaikan materi yang disampaikan dari beliau itu sangat-sangat insightful, terus kayak dapat banyak sekali poin-poin penting, apalagi itu kalau mau jadi first speaker gitu kan Najwa. Kalau untuk Kak Najwa sendiri tuh gimana Kak di breakout room LDBI? Iya, tadi di LDBI
kita belajar menganalisis emosi, kita belajar cara bikin argumen yang baik, kita belajar bagaimana sanggahan yang baik, dan ya beberapa kriteria yang pada akhirnya ngebuat kita sebagai pendebat itu bisa menang dalam debat kompetitif. Pokoknya nice banget, so Bu Dora, nice banget. Atau mungkin kita bisa tanya-tanya aja nih Kak Fatur ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan kesan dan kesan selama kemarin setelah kita mengikuti talk show, terus hari ini setelah kita mengikuti sesi workshop dan dapat materi yang baru dari Pak Rahmat ataupun Ibu Dora. Iya, betul banget nih Kak Najwa. Aduh, ini Kak Lindanya udah resen nih. Udah siap Kak Linda. Nah, dari teman-teman sendiri, ya. Kita bisa pilih nih, Kak Fatur. Gimana ya? Wah, udah pada resen nih. Di pertama itu, sebentar. NSDC itu ada, LDBI dulu deh. Aku mau LDBI dulu ya. LDBI itu ada Kaila. Boleh deh Kaila. Gimana kesan-pesan setelah mengikuti event NDCC tahun ini? Di mana Kak Kaila? Oh iya, aku mau ngingetin lagi ya pada seluruh peserta tuh buat ngisiin link presensi. Oh, kayaknya masih di... Oh, makasih Kak udah ngasih kesempatan. Jadi aku itu, maaf Kak ribut saya, adik saya banyak soalnya. Maaf. Jadi gini Kak, aku tuh sebenarnya nggak ikut lombanya ini. Pertama kali untuk ikut kayak gini, emang dari dulu emang udah ada minat sih untuk dunia debat, cuman nggak berani untuk masuk lebih dalam lagi, untuk lebih mengetahui lebih, kayak ikut-ikut workshop kayak gini. Nggak berani soalnya kayak takut nanti nggak mampu. Nah, kemarin tuh dapat kabar dari sekolah saya. Nah, disuruh daftar, yaudah daftar aja, nggak apa-apa. Ya, kalau berhasil ya puji Tuhan, nggak berhasil ya sudah. Mungkin lain waktu bisa. Bagus sih Kak, untuk aku yang pemula gini jadi lebih tahu, dapat teman juga, teman-teman dari kemarin yang tadi tuh ketemu di WA, mereka juga ngerti, bisa saling tukar pikiran juga, kenalan, nambah juga teman. Bagus sih Kak. Nanti mungkin kalau tahun depan bisa ikut kelas 11, ikut lagi. Siapa tahu bisa ikut lombanya. Nambah pengalaman dulu sih. Makasih Kak. Oke. Kasih Kaila, mantap jiwa sih. Siap Kak. Kayaknya bener deh Kak Fatur, soalnya waktu dulu-dulu juga aku tuh takut banget buat terjun ke debat. Takut banget, kayak orang-orang debat tuh kayak serem-serem gitu loh, kayak mereka waktu lagi argumen, jadi kayak bikin aku takut. Dan ya kayaknya workshop ini berguna untuk membuka mindset teman-teman kalau debat itu ternyata menyenangkan dan ya tidak seseram itu. Oke Kak Fatur, mungkin dari NSDC nih, siapa nih Kak Fatur? Oke, dari NSDC, karena tadi kita udah ngedapetin cewek dari LDBI, jadi kita ngasihin kesempatan dari NSDC itu cowok. Nah, so, orang yang beruntung untuk ngasih pesan dan kesan itu Muhammad Fitra Al-Hibatul. Pada Fitra, saya berikan waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan pesan dan kesan, dan mungkin ada beberapa hal semenjak mengikuti kegiatan dari hari pertama hingga hari kedua ini. Oke Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya di sini cuma ya nggak banyak berpendapat sih Kak. Dari hari 1 sampai hari kedua, so far so good, ya banyak memberikan ilmu lah kepada saya, knowledge about debate. Nah,
dari situ juga saya banyak gali-gali lebih dalam gimana sih cara berdebat yang baik dan benar itu, karena selama ini juga saya cuma nonton di YouTube dan ya nonton role model saya di TikTok, tapi dengan saya join komunitas ini saya bisa improve lah knowledge saya. Jadi harapannya untuk ke depan bisa terjun ke debat langsung dan berpartisipasi ke kompetisi debat. Nah, untuk ininya sendiri juga ya bagus lah, udah bisa memberikan insight dan nambah relasi juga, dan Kak panitianya, MC-nya juga ganteng-ganteng, cantik-cantik. Udah, gitu. Udah, kesan dan kesannya udah. Udah Kak, terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Fitra buat kesan-kesannya. Oh my God. Jadi Fitra nih guys, dia punya passion dan juga minat dalam debat. So untuk Pride Project yang kami adakan itu untuk menjadi sebuah real session untuk Fitra dapetin insight dan juga beberapa materi hingga hal-hal yang berhubungan dengan debate. So thank you Fitra buat pesan dan kesannya. Oke. Ya, diingatkan kembali. Satu lagi. Oh, oke. Kita mau dari mana nih? Tapi muji panitia. Dari LDBI atau NSDC ya. Kayaknya yang dari yang pertama aja deh ini yang muncul. Di aku ada Jennifer. Di aku ada Muhammad Irza. Ya udah sekalian deh Muhammad Irza sama Jennifer. Berdua. Iya nggak apa-apa. Iya berdua silakan. Tolong dong panitia di spotlight dulu Muhammad Irza dan Jennifer. Ya kayaknya udah nggak ada deh. Ya udah deh Kak Jennifer aja. Ya. Ya, halo. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Ya, baik. Ya, dari acara ini ya pastinya menurut saya acara ini sangat memberikan impact kepada saya tentunya yang mempunyai minat besar dalam dunia debat, terutama dengan acara yang disusun dan penjelasan yang terpapar dan terperinci dari pembicara-pembicara yang telah saya dengarkan hari ini maupun kemarin, dan panitia-panitia juga seru sekali mengadakan games gitu. Tadi saya sempat terkecoh dalam mengerjakan kuis karena ada beberapa panitia yang tentunya mengecohkan saya sehingga saya salah jawab gitu. Yang pasti seru, acaranya keren, dan saya harap NDCC terus mengadakan acara-acara yang dapat membantu para peminat debat gitu. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, oke. Thank you Jennifer buat pesan dan kesannya. Jadi siapa nih panitia-panitia yang cincinin Jennifer pas lagi jawabin kuis? Ayo. Oh iya, jadi aku tuh mesti sekedar kasih pengumuman kalau pengumuman kuis pada workshop kita pada hari ini tuh bakal diumumin lewat Instagram NDCC. Jadi guys, pantengin terus Instagram NDCC karena bakal diumumin. I'm sorry. Masih udah diumumin ya sebenarnya tadi. Iya. Ya, maksudnya peserta yang berhak untuk mengikuti intensif kelas itu nanti bakal diumumin di Instagramnya NDCC. Jadi ya
Tapi untuk teman-teman yang nanti ternyata belum berkesempatan untuk mengikuti intensif kelas, jangan berkecil hati. Pokoknya tetap semangat dan pastiin diri kalian jadi medalis LDBI atau NSDC tahun ini. Oke, diingatkan kembali teman-teman untuk mengisi link presensi. Mungkin panitia bisa kembali membagikan link presensinya di kolom chat Zoom. Oke, kayaknya Buruan guys, yang belum ngisi link presensi itu udah dibagiin sama Kak Arnilanya tuh guys di kolom chat kok. ya kata Kak Arnilanya jangan sembarang disebar ya. Udah nggak kerasa nih ya, karena cuma kita nih udah sampai di penghujung acara. Nah, terus untuk menutup acara kita, acara workshop pada pagi hari ini, mari kita dengarkan pembacaan doa. Dan doanya akan dipimpin oleh Polda. Ada sedikit kesalahan teknik ya semuanya, maaf. Oke, doa kita pada kegiatan workshop kita ini bakal dipimpin oleh Raffi Penta. So, kepada Raffi, saya dan Kak Najwa berikan waktu dan tempat untuk memimpin doa kita pada pagi dan siang hari. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman sekalian, agar acara kita diberikan keberkahan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita, seraya kita bermohon ampun kepada Allah, dan kita menutup acara kita pada hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanih. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi illahi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa innal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah menyelesaikan workshop program dari NDCC. Kami memohon ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai ladang ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Jadikanlah acara ini sebagai acara kami untuk merbunajat kepadamu dengan ilmu-ilmu yang diperoleh. Jadikanlah acara ini sebagai pengerat tali persaudaraan kami. Dan janganlah Engkau jadikan acara kami sebagai acara yang sia-sia ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Raffi atas doa yang telah dipimpin oleh Oke. Ya, kalau nggak dokumentasi, kayaknya nggak akan ngerasa udah ikut kegiatan nih Kak Mater. Jadi ya untuk teman-teman yang bisa menghidupkan fitur kamera, bisa tolong hidupkan fitur itu terlebih dahulu. Dan sesi dokumentasi akan dipandu oleh operator. Kepada operator yang bertugas, kami persilahkan. Jangan lupa senyum. Baik semuanya, nama saya Raka dan saya akan memimpin dokumentasi pada ruangan yang sudah full di main room.
Baik, saya akan memulai screenshot dalam 3,